Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita disuguhi tontonan-tontonan kekerasan di setiap media massa. Baik itu media cetak, media elektronik, maupun media online. Kekerasan-kekerasan di negeri kita ini dapat menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa, pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Kekerasan-kekerasan itu kalau kita salah menanganinya dari kecil akan menjadi konflik besar. Kekerasan itu pada dasarnya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kekerasan di Republik ini disebabkan oleh yang paling marak, paling banyak terjadi itu kekerasan politik. Seperti kita tahu bahwa sejak zaman reformasi terus makin ke sini undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, itulah kekerasan makin marak saja terjadi. Yaitu yang pertama berarti itu kekerasan politik. Kekerasan politik itu memang luar biasa besar, di mana-mana terjadi. Kita ingat tahun 2006 di Tuban, Jawa Timur, itu luar biasa kekerasan itu di daerah saya. Terus kemudian kekerasan nomor 2 yaitu kekerasan akibat perang antar suku. Itu maksudnya perang antar suku yang ada di kota-kota besar, suku-suku pendatang atau suku antar pendatang dan penduduk asli. Itu diakibatkan oleh adanya kecemburuan sosial, adanya kesenjangan ekonomi antara pendatang dan penduduk lokal. Itu jadi pertama kekerasan politik, kekerasan etnis, dan yang ketiga itu yang tidak kalah berbahayanya, itu pernah terjadi di Ambon dan di Poso, itu kekerasan akibat agama. Tetapi itu semua biasanya kekerasan disebabkan oleh ambisi-ambisi politik oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan. Jadi sebenarnya kekerasan semuanya itu adalah sumber utamanya dari ambisi individu maupun kelompok yang ingin menguasai. Jadi sebab kekerasan itu selain kekerasan yang saya sebut tadi akibat kesenjangan sosial, yaitu yang pasti masalah ekonomi, urusan perut, terus kekerasan yang diakibatkan oleh agama, terus kekerasan yang banyak ya politik. Ada lagi satu kekerasan itu bisa kalau meledak juga luar biasa, di beberapa tempat sudah meledak, yang disebabkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah tertentu yang salah, semua dikuasai pemerintah pusat. Itu potensi kekerasan yang luar biasa. Nah, dari beberapa hal tadi intinya adalah semua kekerasan itu bisa menyulut disintegrasi bangsa. Sayang, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang penduduknya nomor 4 terbesar di dunia, penduduk muslim nomor 1 di dunia, dan negara kepulauan yang begitu luar biasa luas. Kalau terpecah belah, tinggal sejarah, tinggal nama, itu sayang. Untuk itu, maka kita harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau bisa sampai selamanya. Gimana cara-caranya supaya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa bertahan? Cara yang paling ampuh adalah kita tahu bersama bahwa ada semboyan negeri kita, semboyan bangsa Indonesia yang telah hidup sejak zaman dulu kala, yang lahir daripada perut bumi Nusantara ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pertahankanlah Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, jadi begini,
utama yang bisa menimbulkan bubrahnya negara kesatuan Republik Indonesia ini, paling nomor satu berbahaya adalah konflik antar agama. Seperti kita tahu bahwa Indonesia itu di bagian barat itu Muslim, tengah juga ada Muslim, dan ini timur itu agama lain, agama Kristen. Jadi kalau kita salah mengelola, kurang adil dalam mengelola, di satu daerah ada peraturan daerah yang katakanlah lebih bercondong ke agama tertentu, daerah lain tentu begitu, itu akan terjadi konflik. Akan terjadi setiap daerah saling membalas. Kalau di negeri kesatuan Republik Indonesia itu ada yang saling membalas, apa jadinya? Tentu akan saling memisahkan diri. Nah, saling memisahkan diri. Apalagi itu manusiawi. Di setiap daerah orang-orang berpendidikan biasanya punya ambisi-ambisi politik, ambisi-ambisi sosial yang luar biasa yang bisa memanfaatkan itu. Nah, para saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, saya pikir kita sudah waktunya sebagai umat Islam untuk sangat lebih toleran. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita tidak toleransi, mau mentang-mentang di negeri ini, negeri kita itu mayoritas Muslim, kita mau mendominasi atau katakanlah dominasi mayoritas, itu sangat berbahaya. Potensi untuk pecah negeri ini luar biasa besar. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita Islam mendominasi, seperti kita tahu, penguasa dunia ini adalah Eropa Barat, Amerika Serikat, dan beberapa negara di timur, atau katakanlah di Jepang, Korea, dan lain-lain, itu yang non-Muslim. Dan tentunya itu sangat-sangat tidak akan tinggal diam kalau umat-umat mereka tersakiti di sini. Sebagai contoh misalnya, katakanlah di suatu daerah kita menerapkan satu syariat tertentu di mana terjadi katakanlah umat minoritas itu merasa sedikit tertindas, padahal tertindasnya meski dalam tanda kutip, dia bersuara secara individu, secara kelompok, ditanggapi oleh negara-negara yang katakanlah dalam hal ini saat ini maju. Ya, saat ini maju. Kita ya orang-orang tersebut atau kelompok-kelompok tersebut ditampung, katakanlah suaranya itu ditampung dan diterima, bahkan ditindaklanjuti oleh negara-negara tersebut. Apa jadinya kalau itu terjadi? Negara kita akan hancur, itu pasti. Bukan berarti kita takut dengan mereka, tidak. Tidak sama sekali tidak takut. Tetapi kita harus memikirkan nasib rakyat kita sebagian besar yang memang Islam ini. Reputasi mereka, coba. Reputasi negara-negara tersebut menghancurkan negara itu sudah banyak dan menyengsarakan rakyat. Rakyat negara yang tidak disukai, contoh Irak, Afghanistan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, janganlah kita sampai seperti itu. Kalau kita, katakanlah, bertindak, ya katakanlah mungkin kita menggunakan katakanlah syariat Islam, sementara banyak orang-orang yang di luar kita tidak setuju bersuara dengan dunia internasional. Dunia internasional setelah terus-menerus menekan kita, secara ekonomi kita akan jatuh, apalagi secara militer. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengakui keunggulan mereka karena kita memang belum mampu itu. Jangan kita sok-sokan kita bisa menerapkan itu semua dan kita bisa berdiri. Saya sama sekali tidak. Dulu gimana Saddam Hussein, Irak dengan Saddam Hussein-nya, dan lain-lain yang menantang. Seperti apa sekarang negaranya? Nah, kita harus melindungi anak-anak bangsa kita. Terus terang, saya mengatakan seperti ini bukan kok berarti saya takut dengan Barat, saya takut dengan negeri-negeri itu. Tetapi kita harus berpikir jernih kita berpikir. Ya, kita harus berpikir jernih. Jangan dikit-dikit dengan emosi kita menyuarakan syariat Islam. Kalau itu dilakukan,
Saya yakin dan percaya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak akan utuh. Selain gangguan dari luar, tentunya dari dalam terjadi gangguan-gangguan yang luar biasa. Bangsa kita, masyarakat kita itu plural. Masyarakat yang terdiri dari beberapa agama, beberapa suku. Ya, katakanlah suku bisa disatukan karena dengan agama. Tetapi kalau di beda agama, mau kita pakai syariat Islam, tentunya akan tersinggung. Dan itu akan terjadi separatis yang terus-menerus. Saya pikir seperti itu. Belum lagi tentu negara asing akan mendukung kalau pemerintah kita lebih condong, saya bilang dalam tanda kutip, ke kanan, ke arah syariat. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan adalah Pancasila itu sudah merupakan satu-satunya pemersatu. Coba bayangkan andainya saat itu lolos Piagam Jakarta dan A.A. Maramis ngalah. Saya pikir tidak sampai sekarang negara Kesatuan Republik Indonesia akan gagah berdiri. Kenapa? Kita tahu Eropa Barat, Amerika Serikat, dan lain-lain akan mengganggu terus-menerus. Bahkan Belanda. Dan kita harus akui, kita banyak mendapat bantuan-bantuan secara ekonomi maupun pengakuan dari mereka dengan berdiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau kita menggunakan syariat, ya memang negara Arab mendukung dan beberapa. Tapi negara itu di dunia sama sekali tidak signifikan kekuatannya. Meskipun penduduknya kuat. Kita harus ingat itu. Ya, maka dari itu, saya berharap kepada saudara-saudara semua, pengelola negara. Pertama adalah syariat Islam yang diatur di peraturan-peraturan daerah itu mohon ditinjau kembali, karena itu bisa hal-hal yang kecil kedengarannya di luar biasa, kita tidak toleran dan lain-lain, padahal kita termasuk sangat-sangat toleran. Itu harus dipikirkan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan katakanlah kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita harus meningkatkan ekonomi. Ekonomi kita harus meningkat sehingga kesenjangan sosial, keadilan itu harus ada. Dan tentunya harus ada. Kalau keadilan itu semua merasa tenang, semua merasa diwongkan, itu tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Saya yakin dan percaya itu. Dan yang ketiga adalah di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, itu kita harus adil. Berilah kompensasi kepada daerah yang di mana tempat sumber daya alam itu ada. Jangan dibawa ke pusat semua, jangan dikuasai di pusat. Kalau itu dilakukan, saya yakin dan percaya negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap utuh. Kita cuma mengharapkan seperti itu kan. Terus kemudian yang ketiga, memang itu sangat bagus. Demi implementasi demokrasi di Indonesia itu, di setiap daerah itu ada pemilihan kepala daerah secara langsung, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur. Itu sangat bagus. Memang seharusnya di negara demokrasi itu semua pemimpin politik, jabatan-jabatan politik dipilih oleh rakyat secara langsung. Itu memang seharusnya seperti itu. Tetapi kita berharap pada tokoh-tokoh ambisi politik jangan sampai mengorbankan rakyat, terutama mengorbankan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya. Di forum ini saya mengajak kepada semua komponen bangsa, baik itu suku apapun, agama apapun, bersatulah. Kita semua sama. Kita semua sama diakui di Republik Indonesia ini. Agama apapun, Undang-Undang Dasar telah menjamin kebebasannya untuk melakukan ibadah dan menganut kepercayaan itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Demikian juga suku apapun di kita,
dijamin untuk melakukan katakanlah mengekspresikannya dengan kearifan-kearifan lokal, atau katakanlah menggali potensi-potensi budaya-budaya lokal, budaya-budaya suku itu. Jadi terus ya, kemudian yang ketiga, bagi pengelola negara, khususnya kebijakan-kebijakan dalam hal sumber daya alam, kita harap pemerintah pusat tidak harus bisa mengelola dengan baik, tidak mengeruk hasilnya untuk pemerintah pusat, sementara pembangunan di daerah itu begitu miskinnya. Kita coba bisa lihat di Freeport dan lain-lain itu, sementara ratusan juta dolar di situ, terus di sampingnya ada perumahan-perumahan kumuh. Jangankan Freeport, kita lihat Bandara Soekarno-Hatta itu, di pinggiran-pinggiran itu perumahan-perumahan kumuh, ya luar biasa. Itu banyak. Jadi di satu sisi begitu mewah, di sisi lain kumuh. Itu antara bumi dan langit yang berdekatan. Kalau bisa itu ditata dengan baik, kalau bisa itu benar-benar bahwa kesenjangan tidak terlalu besar negeri ini. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin dan percaya negara kesatuan Republik Indonesia akan utuh, Itu sah. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia itu harus utuh. Pancasila harus tetap dipelihara, terutama Bhinneka Tunggal Ika. Itulah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.